الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Kertas Aqidatul Awamnya masih pada dipegang kagak? Liburnya lama, kertasnya nggak tahu kemana. Libur ngaji, ilmunya libur juga. Selesai ngaji hilang semua. Nah, karena kertasnya banyak yang nggak ada nih, banyakan yang nggak ada daripada yang ada kelihatannya. Berarti kita nggak baca dulu manzumahnya, langsung kita baca sifat 20-nya aja sama-sama. Wujud kita baqa khalafatu lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayas sama basar kalam qadiran muridan aliman sami'an basiran mutakalliman. Sekali lagi, wujud ilmu hayas sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi pengajian Aqidatul Awam yang kita bahas di majelis ini. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya pengen mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, walaupun telat-telat dikit nggak apa-apa dah, walaupun udah bulan Dzulqa'dah, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kata Sayyidina Ali waktu beliau ditanya ketika di hari raya, hari Id, Sayyidina Ali bin Abi Thalib cuma makan roti biasa doang, padahal beliau Amirul Mukminin saat itu. Orang-orang pada masak macam-macam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib cuma makan roti biasa doang. Orang akhirnya pada nanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau nggak masak seperti orang lain? Kau Amirul Mukminin, sepupunya Rasulullah, mantunya Rasulullah. Ini kau disebut nama Rasulullah nggak ada yang sholawat nih. Sepupunya Rasulullah, mantunya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau cuma makan roti doang seperti hari-hari biasa? Ini hari raya Id. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Al-yawm 'indi 'id wa ghadan 'indi 'id wa kulla yawmin wal ams 'indi 'id wa kulla yawmin lam na'sillah fa huwa 'id. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagiku kemarin juga hari raya. Ini 1 Syawal nih ngomongin nih. Kemarin hari raya, bagiku hari ini hari raya, hari Id. Tapi bagiku besok juga hari raya, lusa hari raya, setelah lusa hari raya, minggu depan masih hari raya, bulan depan hari raya. Loh, maksudnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib hari raya di sini apa? Kan hari raya 1 Syawal, paling enggak 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Loh, kok ini besok hari raya, lusa hari raya, kemarin hari raya, bulan depan hari raya? Apa yang dimaksud hari raya sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kulla yaumin lam na'sillah fahuwa 'id. Patokannya setiap hari, hari apapun itu yang engkau tidak bermaksiat kepada Allah, berarti itu hari-hari raya bagimu, saudara. Mau hari 1 Syawal, mau Dzulqa'dah, mau Dzulhijjah, ya. 1 hari ini kau taat sama Allah, perintah Allah kau jalankan, larangan Allah kau tinggalkan, kau nggak maksiat sama Allah. Apalagi bagus-bagus melakukan amal soleh, melakukan sunnah-sunnah Nabi, berarti bagimu itu hari raya walaupun bukan 1 Syawal.
Tapi sebaliknya 1 Syawal sekalipun bajunya yang paling baru, mereknya kagak dicopotin lagi. Bajunya baru, mereknya nggak dicopotin, tapi kagak sholat, hari sial. Hari raya sekalipun bajunya baru, mereknya nggak dicopotin, dipajang tuh merek, tapi buka aurat, ngumbar-ngumbar aurat, atau nyentuh perempuan yang nggak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari sial. Na'udzubillah min. Nah, jadi saya nggak terlambat juga nih. Ini hari raya karena kita hadir di majelis ilmu nih hari. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau selama saya ngajar, alhamdulillah udah setahun nggak berasa. Kita ngaji udah setahun di tempat ini ya, di malam Rebu ke pertama ini ya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, Allah jadikan ilmunya bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan. Sebelumnya kita udah bahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa aja sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Terbagi menjadi 4. Ada sifat nafsiyah. Nafsiyah itu hanya satu, yaitu sifat wujud. Nah, itu yang jawab nyatet berarti itu. Nah, yang jawab nyatet, itu gunanya nyatet belajar. Yang sifat nafsiyah cuma satu, wujud. Kemudian ada 5 sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Nah, kemudian sekarang habis itu kita masuk ke sifat ma'ani. Ma'ani, sifat ma'ani. Nah, ma'ani itu ada berapa? Ada 7. Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Sampai kalam tuh. Itu namanya sifat ma'ani. Udah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, sisanya qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu disebut sifat ma'nawiyah. 7 terakhir disebut ma'nawiyah. Jadi dari 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ulama mengklasifikasikan, membagi lagi tuh. Ya, ada berapa tadi pembagiannya? Ada 4. Ada sifat nafsiyah, yaitu 1 wujud doang. Habis itu sifat salbiyah, yaitu menafikan kebalikannya, yaslub addadah, itu ada 5. Kemudian sifat ma'ani ada 7. Sisanya tinggal 7 lagi, tinggal 7 lagi, sisanya disebut sifat ma'nawi. Nah, kita udah masuk sifat yang ketiga, ma'ani. Nah, kita udah bahas di pertemuan lalu tentang sifat qudrahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sekarang masuk ke yang berikutnya, berarti sifat ke-8, yaitu iradah. Wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajib kita meyakini bahwasanya Allah itu punya sifat iradah, berkehendak. Wajib tuh kita meyakini bahwasanya Allah punya sifat berkehendak, maha berkehendak. Tidaklah terjadi sesuatu kecuali atas kehendaknya Allah Subhanahu. La haula wala quwata illa billah. Tuh kita ngucap la haula wala quwata illa billah tuh kalau kita tadabbur, ta'ammul, ya kita merenungi firman Allah Ta'ala, ya, iradah. Itu sebetulnya iradah ada di situ. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada upaya kecuali dari Allah. Kalau Allah berkehendak jadi. Kalau Allah enggak berkehendak enggak jadi. Kita wajib meyakini Allah punya sifat iradah, maha berkehendak. Makanya kalau yang megang Jala'ul Afham kitab ini, apa sih definisi iradah? Ulama mendefinisikan sifat iradah itu sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang qadim. Apa artinya qadim? Enggak punya permulaan. Tuh semua sifat-sifat terkenal itu sifatun qadimatun. Udah ulang berkali-kali, mestinya udah enggak lupa lagi. Sifatun qadimatun, sifat yang tiada permulaan karena Allah qaim. Allah itu qadim, qaimatun bidzatihi ta'ala, yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Yukhassisu bihal mumkin bi ba'di ma yuzu alaih.
Ya. Allah Subhanahu wa taala bisa saja berkehendak mengkhususkan satu hal daripada hal yang lainnya. Selama hal tersebut masuk kategori mungkinat, bukan wajibat, bukan mustahilat. Ini wajibat mustahilat di sini dalam ilmu akidah yang gitu dijelaskan atau panjang lebar. Wajib itu nggak boleh nggak ada. Mustahil itu nggak boleh ada. Wajib itu dalam akal nggak mungkin nggak ada. Mustahil secara akal nggak mungkin ada. Mustahil. Wajib seperti apa? Zatnya Allah itu wajib, harus ada. Nggak mungkin nggak ada. Mustahil zat Allah nggak ada. Mustahil zat Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan makhluk itu wajib. Mustahil. Contohnya apa? Mustahil. Mustahil Allah sama dengan makhluk. Wajib Allah beda dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawadi. Nah, sifat iroda ini kaitannya nggak ke situ. Kaitannya kemungkinan. Hal-hal yang sifatnya mungkin. Hal-hal yang sifatnya mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala bebas. Allah Maha berkehendak untuk milih manapun yang Allah inginkan. Allah berkehendak untuk milih manapun yang Allah inginkan. Makanya ulama ngasih kalau di kitab-kitab akidah yang lebih gede, ya di kitab-kitab tauhid yang lebih besar, ulama menyebutkan ya hal-hal yang mungkin apa aja di antaranya contohnya. Ada sama nggak ada. Ini kita nih. Kita wajib ada apa nggak? Nggak wajib. Yang wajib ada itu Allah. Kita mau ada, mau kita nggak ada, mau kita diciptain nggak diciptain terserah Allah. Tapi Allah dengan irodahnya milih kita ada. Jelas apa kagak? Nah, dari beberapa kemungkinan, ada kemungkinan kita lahir, ada kemungkinan kita nggak lahir, ada kemungkinan kita diciptakan, ada kemungkinan kita nggak diciptakan. Ternyata Allah dengan irodahnya itu sah-sah saja tuh, boleh-boleh saja semua itu terjadi. Tapi Allah dengan irodahnya, dengan kehendak Allah milih kita untuk ada, diciptakan. Nah, itu namanya sifat iradah Allah. Dari sekian ada hal-hal yang mungkin, yang bisa ada, bisa nggak ada, Allah pilih salah satu hal tersebut sehingga itu yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas apa kagak? Faham? Anda mau kasih contoh lagi. Antum Ustaz, antum berapa bersaudara? Hah? Abah antum masih ada? Udah enggak ada. Umi antum? Udah enggak ada. 3 bersaudara Ustaz. Antum nomor berapa? Nomor 3. Ya, 3 bersaudara. Mungkin aja nggak, boleh aja nggak andai kata aslinya beliau 4 bersaudara. Boleh aja, nggak mustahil. Boleh aja. Berarti secara mungkin aja beliau 4 bersaudara. Tapi yang Allah kehendaki berapa bersaudara? 3. Itu kehendak Allah. Jadi dari segala kemungkinan yang ada, Allah milih itu dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala, dan nggak ada yang bisa ngatur kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira jelas apa kagak? Faham? Wasifat, contoh sifat. Contoh misalkan ada fulan, si A. Ya. Allah bisa saja nggak bikin si A, taruhlah si Otong. Si Otong nih, Allah mampu nggak untuk bikin dia jadi warna kulitnya hitam? Mampu, punya sifat warna kulit hitam. Allah mampu nggak menciptakan dia dengan warna kulit putih? Mampu. Allah mampu nggak menciptakan dia dengan warna kulit putih kemerah-merahan? Mampu. Allah mampu nggak menciptakan dia dengan warna kulit coklat sawo? Mampu. Tapi ternyata dari sekian kemungkinan itu mungkin aja tuh, boleh aja Allah menciptain warna apa kek. Tapi dari sekian kemungkinan tersebut yang sifatnya mungkin, bukan wajib, bukan mustahil, Allah pilih dia misalkan warna kulitnya coklat sawo matang. Nah, jelas atau tidak? Allah menentukan satu dari sekian hal-hal yang mungkin saja terjadi. Itu namanya sifat iradah. Dan iradah Allah nggak bisa diintervensi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa ngatur keinginan Allah, yang bisa ngedikte keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Sama zaman, misalkan waktu. Andai kata Allah mau nyipta, ini kita hidup di zaman ke abad ke-15 Hijriah.
Andai kata Allah mau nyiptain kita di abad kedua, boleh-boleh aja nggak? Terserah, siapa yang bisa larang Allah? Boleh-boleh aja. Dan nggak ada halangan secara akal, ya boleh-boleh aja kalau Allah mau nyiptain kita di abad kedua. Nggak ada yang mustahil, nggak ada yang wajib. Jelas atau tidak? Boleh-boleh aja nggak kita di abad ketiga? Boleh-boleh aja kalau Allah mau. Tapi ternyata iradah Allah, keinginan Allah, milihnya kita diciptakan di abad ke-15. Jelas atau tidak? Ini kayak sekarang nih, Allah berkehendak kita ngaji malam Rabu. Kalau tahu-tahu besok Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak pengajiannya pindah ke malam Kamis, bisa nggak? Bisa. Itu namanya sifat iradah. Dari sekian kemungkinan yang bisa-bisa saja, salah satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu. Nah, fahuwa subhanahu wa ta'ala lahu an yatasarraf fil kaun hasba masyiatihi wa iradatihi wa hikmatih. Maka Allah Subhanahu wa taala boleh untuk Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun di alam semesta ini berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan irada Allah, berdasarkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Fayaj'al hadha tawilan aw qasiran aw hasanan aw qabihan aw aliman aw jahilan. Allah mau jadikan dia pendek atau tinggi, Allah mau jadikan dia hitam atau putih, Allah mau jadikan dia bodoh atau alim, itu semua kembali kepada iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun." Nah, kalau Allah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Itu ayat lain tadi yang Anda baca di surat Nahl. Kalau di Yasin, innama amruhu idza arada dalam bahasa Arab itu fi'il madhi, fi'il mudhari yuridu, fi'il masdarnya iradatan, al-iradah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal katakan jadi, selesai, semuanya kembali kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Masih banyak ayat-ayatnya. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dzukura. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha 'aqima. Innahu 'alimun qadir. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan secara dalil akli, kalau Allah enggak maha berkehendak, berarti Allah Subhanahu wa taala lemah dong. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha kuat. Allah Subhanahu wa taala maha kuat. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala lemah. Yang lemah itu makhluk, hadis. Allah taala qadim, enggak makhluk, enggak hadis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat dengan maha berkehendak. Enggak ada yang bisa ngatur kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada yang nanya, "Beb, kan ini semua udah kehendak Allah, Beb. Terus buat apa kita doa minta sama Allah, Beb?" Nah, buat apa kita doa minta sama Allah, Beb? Kadang-kadang ada pikiran-pikiran liar. Ini sebelum pikiran liar datang, Anda jawab duluan nih. Sebelum pikiran liar datang, Anda jawab duluan. Kenapa, Beb? Buat apa kita minta sama Allah? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kan maha berkehendak, semuanya udah ditentuin sama Allah. Udah berdasarkan kehendaknya Allah, dan kehendak Allah itu sifatnya qadim azali. Dari dulu kehendak Allah gak akan berubah. Apa yang Allah kehendakkan semuanya pasti terjadi. Dan kehendak Allah itu bukan sesuatu yang baru, bukan baru kepengen Allah. Dari awal tanpa ada permulaan Allah itu sudah berkehendak. Terus apa gunanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Habib? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, udah kawinan lagi. Berarti kiai itu bininya mesti 2 deh. Karena pertanyaannya nggak enteng ini. Ikhwan, kita ketika minta sama Allah, siapa yang gerakin kita buat minta? Allah. Jawab, siapa yang gerakin kita buat minta? Allah. Mintanya kita bagian dari kehendak Allah. Mintanya kita udah bagian dari kehendak Allah. Makanya sampai sebagian ulama bikin syair gini, laulam
turid naila ma arju wa atlubuhu min faydhi fadlika ma alhamtani talaba. Ya Allah, kalau kau enggak mau berikan kepadaku ya Allah, maka kau enggak mungkin berikan aku ilham, taufik untuk meminta kepadamu ya Allah. Ketika engkau gerakkan untuk meminta ya Allah ya Rabb, berarti ini tanda ya Allah bahwasanya kau akan memberikan kepadaku ya Allah. Jadi kalau ada yang nanya, saya doa buat apa? Ente digerakin sama Allah buat doa, berarti tanda Allah bakal ngasih ente. Allah ngasih tanda kepada makhluknya, wahai hambaku, aku akan memberikan engkau. Walaupun kadang ngasihnya nggak dengan cara yang kita kepengen. Dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya doa itu nggak akan sia-sia. Selama memenuhi syarat-syarat doa nggak akan sia-sia. Nggak akan sia-sia gimana? Satu, ima Allah qabul, Allah wujudkan apa yang kita minta. Ente pengen nikah, Allah wujudkan pernikahan ente dengan fulana, Allah wujudkan. Ente pengen butuh uang sekian, Allah kasih persis seperti yang ente minta. Itu ada kalanya doa seperti itu. Ada kalanya yang kedua, Allah kasih dengan cara lain yang bikin ente selamat. Cara lain yang dengan cara itu ente jadi selamat akhirnya. Ya Allah ya Rabb, hamba ingin kuliah ya Allah di universitas yang besar itu ya Allah. Hamba pengen masuk jurusan filsafat ya Allah. Doanya sama Allah. Ini anak-anak baik. Orang tuanya orang baik, orang tuanya doa biar anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu ya, model-model otak kayak lo masuk ke situ keluar sesat urusannya. Akhirnya jelas atau tidak? Ada kalanya yang ketiga dalam hadis disebutkan doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bukan dikasih di dunia, tapi di akhirat Allah kasih ganjaran tambahan balasan. Jadi setiap doa yang kita minta yang Allah nggak kabulkan di dunia itu nggak sia-sia Allah kasih, cuman kasihnya dalam bentuk tambahan derajat, tambahan nikmat nanti di akhirat diberikan oleh Allah. Sampai-sampai dalam riwayat hadis itu disebutkan ya, seorang mukmin yang di akhirat dia lihat ya Allah, ini yang dulu anda minta di dunia nih belum dikasih sama Allah, hasilnya ini nih, masya Allah, andai dulu semua doa anda nggak ada yang dikabul di dunia. Sampai dia berangan-angan seperti itu. Andai semua doa anda nggak ada yang dikabul sama Allah di dunia, biar dikasihnya di akhirat aja dah, lebih kekal begini semuanya. Sampai seperti itu dalam hadis disebutkan. Saking luar biasanya pemberian Allah terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Makanya ente kalau masih Allah izinkan buat munajat, khudil bisyarah, ambillah itu kabar gembira. Itu tanda Allah pengen ngasih ente dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tanya, Beb, bagaimana? Kan semua udah ketentuan Allah. Bagaimana, buat apa kita minta sama Allah? Mintanya ente sama Allah, tanda Allah pengen ngasih ente. Nah, ente minta itu sendiri sudah bagian dari ketentuan Allah untuk ente minta. Allah yang gerakkan di sana ente untuk minta. Maka kalau Allah entengin kita dikit-dikit doa, apalagi doa di malam hari bermunajat, apalagi doa dalam sujud. Ya, cuman jangan pakai bahasa Indonesia doanya kalau dalam sujud, batal sholatnya itu nanti. Kalau dalam sujud doanya dalam hati, atau kalau pakai bahasa Arab nggak apa-apa, jangan pakai bahasa Indonesia. Doa dalam sujud cukup dalam hati, dan seterusnya dan seterusnya. Dia minta Allah, itu nikmat. Ente bisa minta sama Allah tuh nikmat, karena nggak semua orang Allah izinkan buat meminta kepadanya. Nggak semua orang. Buktinya apa? Habis sholat ada yang doa, ada yang kabur. Betul apa kagak? Nggak semua orang Allah izin. Habis maghrib ada yang sibuk main HP, ada yang sibuk baca ratib, isinya doa minta sama Allah Ta'ala. Ramadan di malam-malam hari ada yang sibuk ikut tarawih, minta sama Allah, ada yang sibuk di pasar. Yang di pasar pun ada yang dikerja sambil doa, kerja tapi ditautkan hatinya sama Allah Subhanahu wa taala, berpaut hatinya sama Allah Ta'ala terus sambil minta, ikhtiar minta. Ada yang kerja udah lupa seolah-olah rezeki bukan dari Allah, pure mengandalkan usahanya. Nggak semua dari kita Allah kasih rezeki buat doa. Nggak semua Allah kasih rezeki doa.
Allah ngasih rezeki doa buat ente, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya dulu dengar guru saya tuh termasuk doa yang dipanjatkan guru saya, Allahumma rzuqna fahman na'rifu bihi, Allahumma rzuqna ilman na'rifu bihi awamirak wa nawahik wa fahman na'rifu bihi kaifa nunajik. Ya Allah, berikan aku ilmu sehingga aku paham mana perintahmu, mana laranganmu ya Allah. Saya ingat banget tuh Habib Dr. Segaf Al-Idrus, dosen saya haditsul fiqh. Selalu kalau mau ngaji itu baca doa itu. Allahumma rzuqna ilman na'rifu bihi awamiraka wa nawahik. Ya Allah, berikan aku ilmu sehingga aku tahu yang mana perintahmu, yang mana laranganmu. Wa fahman na'rifu bihi kaifa nunajik. Dan berikan kami pemahaman ya Allah sehingga kami tahu bagaimana kami meminta kepadamu ya Rabb. Bagaimana kami memohon kepadamu ya Allah. Berikan kami pemahaman sehingga kami bisa minta kepadamu. Tahu cara bagaimana minta kepadamu ya Rabb. Allah, kira-kira jelas atau tidak? Faham? Mudah-mudahan kita terus dapat taufik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuh Maha Qudrah, yang sebelumnya kita jelasin Qudrah. Allah Maha berkehendak. Allah Maha kuasa, Qudrah ini kuasa, Maha mampu. Iradah, Allah Maha berkehendak. Tidak ada apapun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas Qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada yang usil nanya begini, Beb, bagaimana Beb, Allah mungkin nggak berkehendak untuk menciptakan Tuhan lain? Kadang-kadang kalau koslet nanyanya kemari-mari, udah kelewatan kosletnya. Ini biar tahu nih, anak ngaji di Darul Mustofa ngalahin ngaji di kampus, ini urusannya. Kadang-kadang ada yang koslet ke sono-sono pemikiran ngaco-ngacoan itu. Nah, kalau yang paham betul apa yang Anda sampaikan, ditahu jawabannya. Anda mau tanya, ada Tuhan selain Allah, itu masuk kategori mungkin, wajib atau mustahil? Mustahil. Sedangkan kehendak ini berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Kalau sesuatu yang mustahil, al-qudrah la tata'allaq bil istihalat. Qudrah dan iradah Allah itu enggak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Jadi mustahil Allah menghendaki sesuatu yang mustahil. Karena iradahnya Allah, keinginannya Allah, kehendaknya Allah enggak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Mustahil aqlan ya. Anda kalau ingat pengajian sekian pengajian yang lalu saya sudah jelasin tuh apa perbedaannya wajib, mustahil, jaiz dalam kacamata ilmu akidah sama dalam kacamata adah kebiasaan sehari-hari, sama perbedaan nama wajib dalam fikih. Anu udah jelasin panjang lebar satu pertemuan tuh. Nah, kalau yang lupa dibuka-buka lagi video YouTube-nya. Nah, dibuka-buka lagi supaya paham perbedaannya. Intinya Allah mustahil berkehendak sesuatu yang mustahil. Nah, mungkin terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Paham? Dan kita nih kalau belajar sifat-sifat wajib gini bukan cuma sekedar supaya tahu. Tapi kalau kita bisa betul-betul merenungi dalam, ya, sebetulnya kalau bisa merenungi secara mendalam, ini kita kalau udah sadar Allah tuh punya sifat iradah, maka kita akan lebih gampang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pusing. Ngadepin masalah enggak pusing. Orang yang betul-betul beriman bahwasanya segala sesuatu itu ada di bawah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala, dia enggak pusing. Ketika terjadi sesuatu dalam hidupnya, dia tahu semuanya ada dalam genggaman Allah. Semuanya enggak terjadi kecuali dengan izin Allah. Bahkan dia tinggal menyibukkan dirinya, fashtaghil bi rabbik walladhi 'alaik fi fardhil haqiqah wasyar'il masud. Kata Imam Al-Haddad, walladhi li ghairik la yasil ilaik walladhi qusim lak hasilun ladaik. Yang Allah udah kehendaki itu akan sampai kepadamu, itu akan jadi rezekimu, pasti sampai, enggak mungkin enggak sampai. Tapi sebaliknya,
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki nggak akan sampai ke kamu, maka nggak akan sampai. Kamu mau jungkir balik lagi, nggak bakal sampai. Maka apa? Kalau kamu udah sadar semuanya ada di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka di situ fashtagil bi rabbik, udah sibukin diri ente, kalau ada apa-apa serahkan kepada Allah. Itu ikhtiar. Tapi jangan mentok di ikhtiar kita. Kadang kita ini manusia ikhtiar, tapi sampai lupa seolah-olah ada Allah. Seolah-olah sampai lupa ada Allah. Seolah-olah lupa bahwasanya di sana ada Allah yang berkehendak, ada Allah yang menetapkan, ada Allah yang hanya tidak jadi sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah yakin sifat irada Allah, bergerak, usaha, tapi tetap pada akhirnya dia nggak akan memusingkan sesuatu yang belum jadi miliknya, karena dia sadar, dia beriman kepada Allah yang maha berkehendak. Tidak ada terjadi sesuatu apapun kecuali dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini paham? Jelas? Insya Allah. La ilaha illallah. Terus bagaimana, Beb? Ya, kira-kira Allah kehendaknya buat kita bagus atau buruk? Husnudzon sama Allah Ta'ala. Husnudzon sama Allah Ta'ala. Husnudzon. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Aku tergantung bagaimana prasangka hamba terhadapku. Kalau prasangkanya baik terhadapku, tanda Allah yang ilhamkan ke hati kita prasangka baik kepada Allah. Itu tanda Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Husnudzon kepada Allah. Sambil kita introspeksi diri, lihat diri kita. Ya mutul kullun muyassar lima khuliqalah. Orang tuh biasanya Allah gampangin sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan memang untuk masuk neraka, biasanya ya gampang aja, enteng aja ngelakuin perbuatan ahli neraka. Ciri-ciri kalau dia emang Allah ciptakan buat surga, biasanya Allah entengin dia buat ngamalin amalannya ahli surga. Maka dari situ tuh biasanya tuh, walaupun nggak nentu juga, kadang-kadang di dalam hadis tuh ada pengecualian. Ada orang yang umumnya seperti itu. Nah, kalau seumur hidupnya baik, biasanya Allah pengen takdirin dia masuk surga dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah gerakin dia baik. Kalau biasanya dia buruk, enteng banget ngelakuin perbuatan orang ahli neraka, enteng banget ngelakuin perbuatan ahli neraka, ya hati-hati, introspeksi. Jangan-jangan emang itu udah dipersiapin buat neraka, hati-hati. Introspeksi diri masing-masing. Jelas atau tidak? Paham? Walaupun di hadis ada pengecualian. Di hadis ini hadis yang bikin banyak nangis para aulia, yang bikin banyak takut para aulia. Mereka sama nangis takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadis di dalam Arba'in Nawawi itu ada hadis ya, yang orang seumur hidupnya udah beramal baik, tapi ternyata Allah takdirin dia akhir hayatnya buruk, tahu-tahu akhir hayatnya buruk, meninggal suul khatimah, masuk neraka. Ada orang seumur hidupnya jelek, tapi emang Allah udah takdirin akhir hayatnya bakal baik, di akhir hayatnya dia tobat, meninggal husnul khatimah, masuk surga. Maka bagaimana caranya? Kita ikhtiar, berusaha jadi hamba yang baik dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon, minta sama Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadiin kita orang-orang baik, meninggal husnul khatimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab, tanpa iqab, tanpa azab, kumpul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah wal iyadah bi ziyadahu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruh Habib Muhammad bin Ahmad al-Attas wa al-Walid Abdurrahman bin al-Attas wa ila ruh sahib aqidatul awam وأبو يزيد محمد بن عبد المالك وأصولهم فإن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Ini untuk bulan depan Anda nanti membicarakan ke Habib Muhsin. Ada kemungkinan digeser karena digeser untuk bulan depan doang, karena pengajian bulan depan bebarengan sama mepet sama Hall Gresik. Anda biasanya tiap tahun berangkat Hall Gresik.
mepet banget, nempel sama hol gersik, mepetnya. Jadi hol gersiknya tuh rohahnya Rebo, haulnya Kemis. Ana biasanya dari Rebo pagi itu udah sampai sana, atau malam Rebo biasanya udah sampai di sana. Karena Ana kalau ke Jawa Timur nih nggak bisa sebentar, banyak yang mesti didatengin guru-guru Ana mondok kan di Jawa Timur. Guru-guru Ana banyak yang tinggal di Jawa Timur, nggak bisa sebentar. Nah, jadi banyak soan-soannya, ya. Jadi insya Allah nanti informasi Ana sampaikan melalui Habib Muhsin, apa digeser ke malam Rebu berikutnya atau malam Rebu berikutnya lagi, lihat situasi dan kondisi. Insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nah, cuman memang Ana kepengen kalau bisa ada slide, ada proyektor. Ada nggak proyektor? Karena Ana pengen kalau Ana jelasin satu-satu di kitab gini kagak rapi-rapi nih, sifat 20 nih banyak banget. Nah, Lualid Al-Habib Rizik tuh punya PowerPoint tentang sifat 20, bisa ringkas, singkat, padat, cepat, jelas. Nah, kalau bisa Ustaz di pertemuan berikutnya kalau Ana infokan kapannya, nah, disiapkan proyektor kalau bisa ya. Jadi pakai PowerPoint, ngajinya semua juga jemaah bisa ngelihat, bisa nyatat lebih jelas. Insya Allah. Ini saja yang Ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabi